Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang bersama saya Harjuno Pramudito. Majelis Hakim memutuskan melanjutkan sidang yang mendakwa mantan pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab yang melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Rizik Syihab didakwa untuk 2 kasus kerumunan saat pandemi, yakni di Petamburan, Jakarta dan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Ketua Majelis Hakim kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung, Suparman Nyompa, membacakan putusan sela Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam putusan sela, menurut Majelis Hakim, seluruh eksepsi dari Rizik Syihab, pengacaranya terhadap dakwaan jasa tidak bisa diterima, diantaranya karena sudah masuk ke pokok perkara. Selain 2 kasus kerumunan di saat pandemi, Rizik juga didakwa kasus tidak menginformasikan hasil tes usap COVID-19 di Rumah Sakit Umi, Bogor, Jawa Barat. Karena itu keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa karena eksepsi yang diajukan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara ini. Selanjutnya, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan. Mengadili 1. Menyatakan nota keberatan atau eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara akuo. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara nomor 226/Pitsus/2021 PN Jakarta Timur atas nama terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab. Sudah ada rekan kami Dipo Nur Bahagia yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur memantau sidang putusan sela kasus kerumunan Rizik Syihab. Dipo, apa alasan hakim menolak nota keberatan dari Rizik Syihab dan pengacaranya ini? Iya, selamat siang Gino. Secara lugas tadi Hakim Ketua yang memimpin jalannya persidangan, Suparman Nyompa, betul sekali bahwa dirinya ini menolak seluruh eksepsi yang kemudian sebelumnya sudah disampaikan oleh terdakwa Rizik Syihab dan juga kuasa hukumnya terkait dengan kasus di nomor perkara 221 dan juga nomor perkara 226 terkait dengan kerumunan di Petamburan dan juga di Megamendung yang beragendakan putusan sela pada hari ini. Untuk menjawab pertanyaan Anda, setidaknya ada 2 alasan, Juno dan juga saudara, mengapa pada akhirnya Majelis Hakim memutuskan untuk menolak seluruh eksepsi yang kemudian disampaikan baik itu oleh terdakwa ataupun kuasa hukumnya. Yang pertama adalah hakim menilai bahwa penyusunan dakwaan yang sebelumnya sudah dibuat oleh jaksa penuntut umum ini sudah memenuhi ketentuan pada pasal 143 ayat 2 KUHP. Oleh karenanya eksepsi yang dilontarkan oleh terdakwa ini tidak dapat diterima. Tetapi kalau kita melihat pada alasan kedua, memang nampaknya Majelis Hakim ini menyoroti poin-poin yang kemudian tertuang di dalam eksepsi terdakwa ini mayoritas sudah masuk ke dalam materi perkara begitu, sehingga tidak dapat diterima sebagai eksepsi ataupun ditolak oleh Majelis Hakim. Seperti misalnya terkait dengan statement yang dikeluarkan oleh terdakwa dalam eksepsinya yang menyebut bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa ada aturan untuk kemudian melakukan isolasi mandiri saat dirinya ini tiba di Indonesia ataupun tepatnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kemudian juga penilaian terkait dengan adanya kriminalisasi Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh dirinya dan juga para panitia ini juga tertuang di dalam eksepsi. Kemudian juga terkait dengan klaim dirinya bahwa sudah menjalankan protokol kesehatan yang dilakukan baik itu oleh terdakwa ataupun oleh panitia penyelenggara Maulid Nabi dan juga nikahan terdakwa ini pada saat acara berlangsung. Poin-poin ini yang kemudian dinilai oleh Majelis Hakim ini sudah masuk ke dalam materi perkara karena dalam menentukan kebenaran dari poin-poin tersebut diperlukan keterangan dari para saksi yang kemudian nanti akan dielaborasi dan juga akan dicari titik terangnya mana fakta-fakta yang kemudian akan diputuskan oleh hakim, sehingga hakim memutuskan untuk menolak eksepsi dari terdakwa. Tetapi tidak hanya berhenti di situ, ada juga poin-poin lainnya seperti misalnya adalah sanggahan dari kuasa hukum terdakwa yang menilai bahwa terdakwa ini sudah menjalankan sanksi administrasi
Tapi pihak dari majelis hakim menilai sanksi administrasi dan juga sanksi pidana ini merupakan dua hal yang berbeda, karena sanksi administrasi ini tidak diputuskan melalui peradilan. Terkait juga dengan alasan tidak menerimanya kuasa hukum terdakwa terkait dengan penyelenggaraan sidang yang dilakukan secara elektronik begitu, para majelis hakim juga ini menyanggah karena persidangan secara elektronik ini sudah diatur di dalam Perma nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan juga persidangan perkara pidana secara elektronik. Itu poin keseluruhan yang kemudian disampaikan Suparman Nyompa pada saat memimpin jalannya persidangan, khususnya pada nomor perkara 221 ataupun kasus di Petamburan. Tetapi tidak jauh berbeda dengan perkara nomor 221. Untuk perkara nomor 226 kasus terkait dengan kerumunan di Megamendung, ini juga tidak jauh berbeda. Hakim menilai bahwa poin-poin yang kemudian disampaikan oleh terdakwa ini memang sudah masuk ke dalam materi perkara. Seperti misalnya adalah terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan yang menurut Rizik ada juga peran-peran dari pihak lainnya. Seperti misalnya tidak ada teguran dari Satgas, pun halnya dengan ketidaktahuan Rizik Syihab akan adanya kerumunan di Megamendung pada saat dirinya hendak menuju ke Megamendung. Poin-poin ini juga yang menurut majelis hakim harus dibuktikan atas keterangan yang kemudian disampaikan oleh para saksi, yang artinya ini juga sudah masuk ke dalam materi perkara. Oleh karenanya, Suparman Nyompa memutuskan bahwa eksepsi terdakwa ini ditolak dan majelis hakim berwenang untuk kemudian melanjutkan dan juga menjalani perkara ini, dan nanti majelis hakim meminta kepada jaksa penuntut umum pada agenda selanjutnya untuk kemudian menghadirkan sejumlah saksi yang nanti akan dihadirkan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Juno. Ya, hingga saat ini ada 5 pasal yang menjerat Rizik Syihab terhadap 2 kasus kerumunan atas terdakwa Rizik Syihab, dan saat ini majelis hakim menolak dari eksepsi atau nota keberatan dari Rizik Syihab ataupun pengacaranya. Terima kasih rekan Dipo Nurbahagia dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saudara, Densus 88 anti